Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya tetap sehat, semangat, dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam warta gereja, bahwa pada kebaktian Minggu 9 Agustus 2020 akan juga dilayankan perjamuan kudus. Untuk itu, supaya kita layak dan pantas dalam menyambut perjamuan kudus, kita perlu mengadakan pengujian diri. Untuk itu, mari kita masuk dalam persekutuan doa pengujian diri, menyambut undangan Tuhan, perjamuan kudus hari Minggu 9 Agustus 2020. Kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1 dan 2, datanglah ya sumber rahmat. Kesempatan yang indah selalu Kau berikan kepada kami, Bapa di surga, supaya kami pulih mengingat akan cinta kasih pengorbanan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami perhatikan, kami rasakan semua itu dalam perjamuan kudus. Hari Minggu 9 Agustus 2020 kami akan ikut di dalam perjamuan kudus. Maka supaya kami dilayakkan dan pantas, akhirnya perjamuan kudus itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Maka Bapa, saat ini kami mengadakan pengujian diri. Roh Tuhan menuntun, menerangi hati pikiran kami, dan bahkan menguasai hidup kami. Maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan, bahwa dengan firman-Mu itu kami akan memiliki pedoman dan semangat dalam menjalani kehidupan untuk terlebih lagi menyambut panggilan-Mu dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, adapun firman Tuhan untuk melandasi dalam pengujian diri bagi kita menyambut perjamuan kudus, kita terima dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mazmur
32 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Adapun nat terambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungannya adalah janganlah berlaku seperti kuda atau bagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali timbul pertanyaan di benak kita. Mengapa masalah masih dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan umatnya berjuang sendirian menghadapi pergumulan hidupnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap orang percaya kepadanya pasti bebas dari masalah. Namun yang pasti bahwa masalah yang dialami seperti kesaksian Rasul Paulus pada jemaat Korintus, 1 Korintus 10 ayat 13 menyebutkan, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pemazmur juga menyatakan,
kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mengizinkan masalah itu, berarti Ia pasti punya rencana di balik masalah tersebut. Ada kalanya Tuhan menggunakan masalah sebagai salah satu cara untuk mengajar kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat yang 8 tadi dalam Mazmur 32. Tuhan perlu mengajar kita karena Ia hendak memperbaiki kualitas kehidupan kita. Dalam Mazmur ini, Tuhan tidak menghendaki umatnya berlaku seperti kuda atau bagal. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa sifat dasar dari kuda atau bagal. Antara lain, tidak bisa mengenal siapa pemiliknya, meski ia dirawat setiap hari oleh pemiliknya. Secara refleks, kuda akan menyepak siapa saja yang mendekatinya dari belakang, atau akan mengangkat kaki depannya dan menendang siapa saja yang mencoba mendekatinya dari depan, sekalipun itu adalah pemiliknya sendiri. Itu sifat dasar dari kuda atau bagal yang sulit untuk dikendalikan. Bukankah kita tanpa sadar seringkali berperilaku seperti kuda atau bagal? Padahal Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, menebus kita dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika kita sakit atau sakit penyakit menimpa, Tuhanlah yang menyembuhkan. Ketika mengalami pergumulan dan berada dalam jalan buntu, Tuhanlah yang membukakan jalan keluar bagi kita. Ketika berada dalam kondisi krisis, Tuhanlah yang selalu hadir untuk menemani, bahkan menolong dan memulihkan kita. Meski demikian, kita tanpa sadar tetap saja memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu kurang, atau kita tetap saja tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jika sampai saat ini kita mampu menjalani hari-hari, karena apa? Jika kita masih dapat bernafas dan menghirup udara segar, karena apa? Semua itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Sebab ada firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan.
Jika menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup ini, seharusnya kita semakin terdorong untuk mendekat kepada Tuhan dan membangkitkan kerinduan kita untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan berkata dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tanpa sadar, yang kita ingini dari Tuhan hanyalah berkat-Nya, anugerah-Nya, mujizat-Nya, pertolongan-Nya. Tetapi kita tidak merindukan pribadinya dan tidak mau mencari wajah-Nya. Sekali lagi, masih ingat tentang tadi kuda. Kuda juga memiliki kecenderungan untuk lari menjauh dari pemiliknya. Ini menunjukkan betapa susahnya menjinakkan kuda. Meski telah dirawat dengan baik, begitu ada kesempatan atau celah sedikit saja, kuda akan berusaha lari dari tuannya. Itulah sebabnya pemazmur menyebut kuda atau bagal sebagai binatang yang tidak berakal. Seringkali hanya karena terbentur masalah, kesulitan, atau menghadapi pergumulan hidup yang berat, kita gampang sekali memberontak kepada Tuhan, mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, mengomel, bahkan lari dari Tuhan, bahkan menjauh meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa. Kita pun menjadi orang Kristen yang, mohon maaf, orang Kristen yang bebal. Nasihat dan teguran firman Tuhan seringkali kita abaikan. Kita tidak mau peduli, kita tidak mau mengerti, tidak mau mendengarkan dan meresapkan dalam hati. Kita abaikan. Firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 31-32 menyebutkan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dalam situasi seperti ini Tuhan tahu persis bagaimana cara mengajar kita, yaitu menggunakan tali les dan kekang. Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Mengalami sakit penyakit, krisis, pergumulan, persoalan terus berganti. Itu semua sebagai les kekang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kemudian kembali mau untuk mendekat
kepada Tuhan, mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun semua itu dengan tujuan untuk menarik kita, yaitu semakin mendekat kepadanya, dan supaya kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, dan kita berbalik untuk kemudian mendekat, mohon pengampunan kepada Tuhan, dan juga setia mengikuti petunjuk, nasihat, dan arahan dari Tuhan. Tumbuhkan kerinduan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, jika dalam ibadah Minggu 9 Agustus 2020 kita mendapat undangan untuk ikut dalam perjamuan kudus, mari kita sambut dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur, penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Karena dalam perjamuan kudus itulah kita dapat merasakan kesejatian kasih Tuhan, yang semua itu jelas dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidupnya untuk kita, supaya kita semakin mengenal, semakin mengerti akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita sering menghadapi pergumulan, persoalan, tetapi dengan kita menerima perjamuan kudus dengan rasa syukur, rasa hormat, dan kerendahan hati, akan memberikan kekuatan, akan memberikan pemulihan, dan kita akan dimampukan melewati setiap pergumulan kita. Maka Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan intim, sehingga kita dalam menghadapi pergumulan hidup kita beroleh kekuatan, semangat, dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sebelum kita besok menerima sakramen perjamuan kudus, kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk hening sejenak. Saya hantarkan. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apa kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Perjamuan kudus ditujukan bagi setiap orang yang mengakui dan menyesali akan dosa dan pelanggarannya. Bila mana Bapak, Ibu, Saudara telah siap untuk menerima undangan Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun Bapak, Ibu, Saudara untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Engkau yang menilik setiap hati kami. Engkau yang mengetahui setiap apa yang menjadi rencana kami. Dan sungguh hanya rencana-Mu yang terjadi. Maka Bapa, pada kesempatan ini kami telah melakukan pengujian diri dan kami pun telah menyanggupkan diri untuk menerima undangan-Mu dalam perjamuan kudus. Untuk itu berikan kami kekuatan menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami benar-benar layak menerima undangan-Mu untuk ikut dalam perjamuan kudus, menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, hingga hidup kami akan mampu melewati setiap pergumulan, karena Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 454 bait pertama kedua, indahnya saat yang teduh. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.